pada waktu di SMA itu saya sudah memutuskan saya akan mau jadi apa. Ini memang agak tidak lazim ya. Kalau misalnya pimpinan saya meminta sesuatu, saya selalu berusaha mencapai satu poin di mana saya tahu banyak daripada pimpinan saya. Once kita sudah memilih satu satu path career, tekuni itu. Jadi the devil is in the details. The devil in the detail katanya ya. Tapi the details adalah necessity. Untuk seseorang yang profesional. Gitu ya. Selamat siang para pemirsa semua, para leaders. Senang sekali bisa berjumpa dengan rekan-rekan dalam Hive Intelligence, podcast yang memberikan wawasan dan insight baru dari leader dan para pemikir terkemuka di Indonesia dan di seluruh dunia. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu seorang ahli hukum yang visioner dan juga seorang yang berkiprah di dunia diplomasi Indonesia. Dia adalah amang buruh saya, yaitu Dr. Damos Dumoli Agusman Sihombing, SHMA. Selamat siang, Amang Boru. Selamat siang, Dr. Mora. Apa kabar? Baik, Amang Boru. Terima kasih bisa datang di sini. Ini ada Joseph juga. Ini apa kabar? Joseph Pardede. Asistennya Opung. Apa kabar, Joseph? Cita-cita mau jadi apa? Astronot. Wah, keren banget. Kenapa pengen jadi astronot, sayang? Kenapa pengen jadi astronot? Wah, keren. Luar biasa, Joseph. Nanti kita ngobrol sama-sama ya. Oke. Baik. Sebagai latar belakang, Bapak Damos atau Amang Boru Damos adalah seorang saat ini menjabat sebagai duta besar di Austria, kemudian juga Slovenia, dan organisasi internasional lainnya yang berbasis di Vienna atau Wina. Beliau memiliki karir yang panjang di Departemen atau Kementerian Luar Negeri Indonesia dari sejak 1988 masuk. Wah, masuk luar biasa. Luar Negeri, ya. Ya, itu karir yang panjang dan gemilang dari Dr. Damos, dan juga beliau sebagai seorang dosen di Universitas Pajajaran. Sekarang di Universitas Pajajaran dan juga dosen di Universitas Indonesia dan juga UPH, Universitas Pelita Harapan. Wow, luar biasa sekali Amang Boru. Juga Amang Boru pernah menulis 3 buku, nanti kita akan kupas lebih jauh. Siap Amang Boru. Selain itu beliau juga sangat antusias seperti yang terhadap dunia pendidikan, seperti yang teman-teman dengar. Beliau menulis buku, beliau juga dosen, dan beliau juga menyelesaikan pendidikannya di Universitas Halle Inggris dan juga Goethe di Frankfurt, Jerman. Kita langsung saja ke topik yang kita nanti-nantikan. Tentunya teman-teman sangat banyak yang ingin tahu tentang dunia kementerian, dunia diplomasi internasional, Amang Boru. Boleh cerita nggak pengalaman atau perjalanan karir Amang Boru dari sejak masuk dari ke Kementerian Luar Negeri hingga saat ini, ada hal-hal yang berkesan atau hal-hal milestone yang menurut Amang Boru itu menarik untuk dibagi kepada teman-teman? Very good. Tapi minum dulu ya. Oh, silakan. Ini soalnya pertanyaannya sangat-sangat esensial ini. Baik, Dr. Bora, senang sekali bersama dengan podcast ini yang ingin memberikan motivasi khususnya kepada generasi muda. Mungkin saya harus bercerita bahwa waktu sekolah dasar saya itu di perkebunan. Karena orang tua saya kebetulan bekerja di perkebunan. Sehingga sekolah dasar saya itu pada waktu itu persis seperti film Laskar Pelangi. Yang hanya mengenal ya kadang-kadang pakai sandal atau kadang-kadang tidak pakai sandal. Dan pelajarannya juga mungkin masuk 3 kali seminggu dan sebagainya. Dengan sekolah yang sangat sederhana itu. Tapi saya ingin juga memberikan pesan kepada teman-teman bahwa jangan terlalu berkecil hati kalau kita bersekolah atau berpendidikan di pedesaan atau di tempat-tempat yang remote, karena itu
bukan merupakan faktor Anda menjadi tidak berhasil, tapi kadang-kadang itu juga menjadi pemicu Anda berhasil. Dan saya bisa memberikan example sebagai contoh dalam hal ini. Nah, kemudian barulah setelah SMP saya mengenal kota, SMA saya mengenal kota, dan saya SMP dan SMA di Medan. Nah, pada waktu di SMA, ini mungkin ingin saya share kepada pengalaman-pengalaman pada generasi muda. Pada waktu di SMA itu saya sudah memutuskan saya akan mau jadi apa. Ini memang agak tidak lazim. Ya. SMA kan sangat early ya? Sangat early sebenarnya. Tapi pada waktu itu saya sudah bermotivasi dan ingin jadi seorang sarjana hukum. Itu dulu. Karena cita-cita ingin menjadi sarjana hukum, maka mau tidak mau seharusnya saya mengambil dulu namanya jurusan IPS. IPS. Tapi karena dulu jurusan IPS dianggap orang yang bagus itu di IPA gitu ya. Nggak tahu kalau sekarang namanya apa itu. Nah sekarang namanya jurusan IPS menjadi semacam orang yang tidak mampu ke IPA akan ke IPS gitu ya. Nah waktu itu saya berpikir lah nggak gitu juga lah ya oke. Saya mau jadi sarjana hukum seharusnya masuk IPS, saya tetap bertahan di IPA. Wow. Hanya gara-gara image itu. Gara-gara image itu. Nah kemudian setelah saya lulus IPA, saya melamar masuk ke Fakultas Hukum. Dari IPA melamar ke Fakultas Hukum. Wow. Nah, ada untungnya juga sih. Karena itu kan banyak yang nggak dipelajari pada saat ujian. Betul. Khususnya pelajaran-pelajaran yang tidak di IPS, terpaksa saya harus belajar lagi. Wow. Seperti ilmu pengetahuan sosial itu harus saya pelajari sendiri. Nah kemudian tapi saya tidak berputus asa, saya akhirnya lulus bisa lulus dan masuk ke Fakultas Hukum. Nah Fakultas Hukum waktu itu yang saya pilih adalah Fakultas Hukum Pajajaran. Hanya karena satu info. Apa itu alasan? Yaitu di situ kuat hukum internasionalnya. Wih. Jadi hukum internasionalnya kuat. Pada waktu itu Profesor Mokhtar Kusumatmaja juga berada di situ. Jadi inilah yang menarik perhatian saya untuk masuk ke Fakultas Hukum yang sangat spesifik destinasinya, gitu lah ya. Wow. Itu kira-kira. Iya. Mengenal Profesor Mokhtar itu saat itu membaca dari buku di kelas atau dari baca koran atau memang Amang Boru Damos itu membaca buku-buku di luar kelas sehingga kenal nama itu atau seperti apa? Nah pada periode tahun 79 itu Indonesia sedang berjuang untuk negara Nusantara. Untuk mewujudkan negara kesatuan yang namanya negara Nusantara. Itu kita pelajari di PMP di kewiraan ya. Sehingga nama beliau pada waktu itu memang sangat breaking news lah di berbagai berita. Itu juga yang mengetrack sehingga masuk ke Fakultas Hukum. Nah kemudian setelah masuk Fakultas Hukum, di situ baru berpikir, ternyata hukum internasional ini jurusan yang menarik adalah untuk karir diplomat. Gitu. Nah, akhirnya ya jadilah setelah menyelesaikan studi hukum internasional, saya justru oleh Profesor Mokhtar sendiri yang memberikan rekomendasi dan dulu ada Profesor Komar. Dan kemudian ada saya anggap ibu saya namanya Ibu Mike Komar ya. Itulah yang mendorong saya untuk masuk ke Kementerian Luar Negeri, dan di Kementerian Luar Negeri saya menjalankan karir saya sesuai dengan disiplin ilmu. Nah, ini mungkin juga agak jarang ya. Iya. Dari awal masuk ke Fakultas Hukum Internasional dan di karir diplomat, saya devoted kepada disiplin ilmu itu. Sampai akhirnya saya menjadi Direktur Jenderal. Direktur Jenderal yang menangani hukum dan perjanjian internasional. Akhirnya saya sebagai duta besar. Nah yang ingin saya share dalam hal ini adalah bahwa ada kalanya kalau kita loyal kepada satu disiplin ilmu atau kita devoted kepada satu path career gitu ya. Di situ faktor keberhasilan kelihatannya lebih menguntungkan gitu lah ya, lebih memihak kita gitu ya.
Ketimbang kalau kita misalnya agak zigzag Iya. ke apa ada ke arah sana atau ke arah sini, tapi karena saya loyal kepada satu disiplin ilmu, akhirnya saya bisa mencapai karir pada puncak untuk disiplin ilmu ini ya. Wow. Dan kemudian sebagai bonus lah mungkin Iya. ya, karena saya sudah menggeluti dunia praktis ini, Ya. kampus-kampus juga Mengundang atau menerima saya sebagai dosen dan kemudian juga dosen tidak tetap gitu ya. Dan bahkan saat ini saya sudah diterima sebagai dosen di Universitas Pajajaran. Gitu. Wow. Wah, luar biasa. Jadi itulah kira-kira perjalanan karir saya yang agak panjang itu. Wah, ini menarik sekali, Amang Boru Damos. Jadi kelihatannya Amang Boru sudah memiliki visi yang jelas dari sejak SMA tadi hingga masuk ke Kemenlu. Juga di Kemenlu fokus pada strength Amang Boru yaitu di hukum dan perjanjian internasional. Mungkin banyak rekan-rekan leaders di luar sana yang baru lulus kuliah dan juga baru join perusahaan, join pemerintah. Itu yang mungkin harus menerima bahwa dirinya masuk ke bidang-bidang di luar, misalkan di luar judul atau topik yang dia kuasai atau deskripsinya dia pakai topik apa, dia harus masuk ke tempat lain. Kemana gitu ya. Nah, mungkin Amang Boru bisa share gimana tuh caranya bisa terus menunjukkan karya di bidang itu dan dikenal orang dan akhirnya diberikan tanggung jawab di bidang yang kita kuasai dan kita senangi. Oke. Sebenarnya tidak ada jaminan bahwa kalau dia tetap pada bidang itu dia akan berhasil. Kebetulan karena saya agak beruntung dalam hal ini. Ada faktor trigger yang membuat speed karir itu memang semakin cepat. Tapi ini harus case per case kita lihat ya. Mungkin di pengalaman yang lain nggak seperti itu. Mungkin dia akan berhasil setelah dia melompat ke bidang lain gitu ya. Betul. Nah, tapi acap kali memang pengalaman saya dari teman-teman karir ini ya, mungkin dia awalnya di satu career path tertentu, tapi pada saat perkembangannya dia menemukan momentum di tempat yang lain. Nah, oleh sebab itu saya sih cenderung ingin melihat kita mesti agak fleksibel juga dalam melihat ini. Maksudnya contoh saya itu bukan contoh yang harus monopoli, harus seperti itu gitu ya. Mungkin di saya cocok, mungkin di yang lain cocok. Karena dalam dinamika hidup kita, kadang-kadang kita menemukan faktor momentum yang kuat itu justru pada bidang yang katakanlah orang mengatakan kok tiba-tiba dia lompat. Orang dari teknik kok tiba-tiba dia di perbankan misalnya seperti itu ya. Nah, itu mungkin case per case ya, tidak bisa di-generalisasi juga sih. Ada yang berhasil juga. Tapi ada juga yang gagal gitu ya. Betul. Seperti itu. Wah, menarik sekali ya Amang Boru. Itu mungkin bisa menjadi tips teman-teman ya. Jadi tidak masalah kita melompat, tapi untuk melihat momentum, opportunity itu sah-sah aja. Betul. Tidak ada satu jalan menuju Roma. Betul. Hanya satu kuncinya mungkin. Apa itu? Once kita sudah memilih satu satu path career, tekuni itu. Tekuni itu. Tekuni dalam pengertian kita harus menguasai sedetail mungkin. Ya. Persoalan kita kadang-kadang kita enggan untuk melihat persoalan secara detail. Kita cenderung ingin melihat menguasai di luarnya aja. Betul. Gitu ya. Nah, dalam dinamika sekarang, I think you should go into details. Karena di situ justru faktor positif di dunia market ya. Pada detailnya gitu. Menarik Amang Boru. Jadi the devil is in the details. The devil in the detail katanya ya. Tapi the details adalah necessity. Untuk seseorang yang profesional. Gitu ya. Luar biasa. Amang Boru, aku pengen menggali soal details ini. Banyak yang bilang anak-anak muda itu sering sekali punya cita-cita besar, tapi tidak menguasai basic gitu. Boleh cerita nggak semacam contoh Amang Boru ketika seorang diberikan tugas, dia itu mampu menunjukkan bahwa dia itu up to details. Kira-kira artinya apakah dia harus membaca ulang hasil kerjanya, melihat kembali, mereview kembali, kemudian membandingkan dengan berbagai media, atau dia juga harus membaca koran setiap hari, membaca perkembangan. Ada nggak habit yang
bisa membantu orang ini untuk wawasannya tambah terus dan detailsnya tambah terus. Ini pertanyaan menarik ini. Pertanyaan menarik. Pengalaman saya dalam dunia kerja ya. Kalau misalnya pimpinan saya meminta sesuatu, saya selalu berusaha mencapai satu poin di mana saya tahu banyak daripada pimpinan saya. Wow. Jadi kalau pimpinan saya tahu misalnya pada skala 10, saya akan berusaha memperoleh informasi sebanyak-banyaknya pada skala 20, 2 kali lipat. Ya. Artinya begini, saya ingin mengimpress pimpinan saya bahwa saya ternyata memahami persoalan ini jauh dari apa yang dia ekspektasi. Sehingga kadang-kadang saya berusaha itu mencari informasi. Informasi A ini detailnya gimana? Semua saya cari. Nah, oleh sebab itu untuk mencari detail ini ya mau nggak mau reading. Dengar, kemudian mencari tahu. Kalau sekarang lebih gampang, ada browsing, googling. Betul. Kalau dulu kita I need to go to the library. Wow. Ya kan? Buka buku. Even misalnya kita belajar satu konsep satu istilah aja ya. Misalnya di dalam dunia diplomasi itu misalnya ada istilah namanya treaties, international agreement. Ya, orang mungkin akan memahaminya, oh itu kontrak, itu agreement dan sebagainya. No, I go to the library. The definition saya harus gali itu. Apa? Apa yang dipahami oleh publik? Apa yang dipahami oleh orang mengenai terminologi yang sudah known to public, tapi not necessary known into detail gitu loh. Itu harus ke library. Kalau sekarang generasi kalian lebih gampang, just googling and then find out gitu loh. Nah oleh sebab itu resources menjadi sangat penting untuk masuk ke detail ini. Dan kita harus friendly kepada all resources. All resources, wow. Makanya sitting in the library itu hobinya saya waktu itu. Saya ingat waktu saya exchange ke Korea saya dikunjungi Amang Boru, luar biasa beliau berkesempatan untuk naik kereta waktu itu mengunjungi saya sangat bangga sekali Amang Boru mengunjungi dan itu teringat terus. Mudah-mudahan saya juga kepada adik-adik nanti keponakan bisa seperti itu. Dan mengunjunginya juga minta ke library waktu itu. Aku ingat. Wah luar biasa. Kalau nggak salah di UK juga ya. Di UK juga waktu visiting Window. Astrid di Sydney. Minta dia ke library. Wow. Ini semua sepupunya Mora itu yang saya sebut-sebut namanya itu. Wah luar biasa Om Buru. Om Buru, aku ingin gali lagi tadi soal menemukan referensi, berbagai referensi. Tentunya kan di dalam dunia hukum, mungkin seperti di dunia ekonomi dan bisnis, banyak sekali jurnal-jurnal, banyak sekali opini, op-eds. Ini memilih golden standard dari definisi yang kita mau itu seperti apa? Apakah kita harus tahu orang-orang penting yang menjadi ahli di situ? Atau kita memang cari yang dokumen yang citasinya paling banyak? Boleh nggak Bang Puri sharing? Nah ini pertanyaan menarik nih. Ini pertanyaan menarik. Dibandingkan dengan era saya dulu sama era sekarang, problem kita sekarang adalah the problem of too many and too much. Wow. Too much information, too many data. Pokoknya serba banyak sekarang. Padahal dulu sangat sedikit. Too little dulu. Wow. Ini tantangan tersendiri gitu ya. Sehingga pada waktu itu kita berbagai informasi apapun yang kita gali itu sangat berharga dulu. Wow. Sangat berharga. Dulu kan nggak ada internet. Kita ke library dapat informasi aja. Itu udah sangat menguntungkan. Tapi sekarang tantangan sekarang nggak berbeda. Ya, a lot of information there gitu ya. Banyak hoax juga. Banyak hoax juga dan sebagainya. Nah, problem too many ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pencari data. Ya. Para explorer itu harus punya teknik tersendiri. Nah, di sini mungkin perlu ada kemampuan dalam pemilihan-pemilihan itu untuk menghindari apa yang disebut dengan untuk menghindari kita kejebak dengan masalah too many ini. Baik. Nah, saya nggak tahu apakah ada teori di dalam disiplin ilmu ini untuk memilih apa yang terbaik ya. Tapi lesson learn yang bisa saya dapati, saya punya pengalaman tersendiri untuk dunia praktisi misalnya, informasi yang kita butuhkan berbeda.
Ketimbang misalnya untuk informasi yang bersifat akademik. Katakanlah misalnya, kalau saya ingin mencari informasi tentang dunia praktisi, misalnya, katakanlah tentang dunia diplomasi, maka saya harus mencari informasi-informasi yang relevan, yang relevan soal kekiniannya, soal kredibilitasnya, dan soal relevansinya terhadap isu yang akan saya bahas. Dan itu kita nanti akan kejebak kepada persoalan, wah ini kok terlalu banyak ini, apa yang mana dan sebagainya kan, itu persoalannya kan. Nah, untuk menghindari seperti itu mungkin hanya bisa diajarkan dengan jam terbang ya. Saya nggak bisa mengajarkan secara benar soal ini, tapi saya tahu ini informasi langsung saya delete, ini nggak perlu, ini nggak perlu, ini perlu, ini harus lebih digali lagi, misalnya seperti itu. Jadi ini kita seperti sudah ada habit untuk menelusuri informasi yang relevan dengan cara cepat dan dengan cara yang efisien. Nah, misalnya ini salah satu contoh ya. Pada waktu saya jadi direktur jenderal, itu kadang-kadang pimpinan saya, Ibu Menteri Luar Negeri, itu kadang-kadang ingin memberikan statement ke publik. Pada waktu dia ingin memberikan statement ke publik, dia minta masukan dari stafnya dan termasuk saya gitu ya. Dan kita harus menyiapkan data, dan data itu harus cepat, ya kan? Karena mungkin saja dia in the next 5 minutes dia sudah akan memberikan statement atau ya katakanlah mungkin doorstep interview gitu ya. Nah, kita harus cepat-cepat googling, plop, dan kita harus menemukan informasi yang paling pas, dan yang pertama harus kita cari adalah aktual isunya. Isu aktualnya apa? Itu yang pertama. Jangan dulu cari yang yang serba complicated kanan kiri gitu, tapi aktual isunya. What happened? Ada apa sih dengan isu ini saat ini? Gitu. Kekiniannya. Jangan ada apakah isu ini segi akademik, forget it. Ada apakah isu ini secara historis, forget it. Now what happened to that issue? Wow. Dan ini satu skill tersendiri yang luar biasa. Yang hanya bisa dipelajari dengan you must go into the case gitu ya. Wow, luar biasa Mang Buru. Jadi kekinian, kemudian tadi reliabilitas dan juga relevansi ya, itu menjadi kunci saat memilih informasi. Satu hal lagi Mang Buru yang related dengan mencari informasi adalah mungkin bagaimana kita mengumpulkan dan mencatat informasi ini sehingga suatu saat kita itu nggak lupa dengan informasi yang kita udah spend hours of doing gitu. Apakah Mang Buru memiliki semacam sistem, mungkin semacam kalau sekarang kan bisa browser itu kita simpan ke dalam satu notes gitu ya. Tinggal klik dia nyimpan, klik dia kayak semacam save gitu ya, bookmark istilahnya. Atau Mang Buru juga sekarang kan menulis buku. Apakah itu merupakan satu sistem Mang Buru juga mengumpulkan informasi penting ini? Ya, ini pertanyaan menarik. Tapi sebelum saya cerita ini, saya harus mau cerita dulu kepahitan saya soal ini. Boleh. Jadi pada waktu saya mengerjakan membaca sesuatu literatur, saya menemukan ada artikel yang menarik. Saya baca menarik banget ini artikel ini, kan? Dan saya bercita-cita menjadikan artikel ini sebagai footnote. Ya. Kemudian 3 hari berselang, saya mulai menulis. Saya ingat artikel ini. Tapi di mana artikel ini dan apa artikel ini? Bingung saya. Saya pernah baca. Akhirnya saya bongkar lah semua library. Di mana sih saya baca waktu itu soal ini gitu ya. Itu 1 hari penuh. Nggak ketemu. Jadi imagine betapa pahitnya perasaan saya gitu ya. Ini penting sekali ini artikel ini. Tapi saya mengutipnya dari mana? Karena nggak ketemu lagi. Itu buku-buku semua saya bongkar, nggak ketemu. Nah, ini pelajaran buat saya. Akhirnya apa yang terjadi? Karena pernah mengalami situasi ini. Setiap saya menemukan sesuatu yang menarik, langsung saya masukkan ke notes. Ya, di HP juga ada notes. Saya tuh punya notes tuh. Saya masukkan itu note. Saya tulis di situ. Atau saya copy paste.
Dan Note ini bisa saya buka-buka kan di di komputer bisa saya buka karena dia kan semacam terkoneksi ke Google kemana-mana, ke Google juga bisa gitu loh. Akhirnya saya masukkan ke situ. Sehingga pada suatu saat kalau saya ingin memberikan katakanlah ingin memberikan speech atau memberikan kuliah, saya lupa apa sih dulu pernah saya baca, saya buka Note, oh ini dia. Nah ini penting, hal yang kecil tapi tapi menjadi kepahitan kalau misalnya kita tidak sistematis di dalam hal ini. Nah kebetulan saya studi S3-nya itu di Jerman. Jerman itu terkenal dengan sistematisnya dan saya banyak belajar. Jadi the way they thinking is very systematic. Langkah-langkah mereka itu tersistematis dengan bagus. Sehingga pada waktu kita mencari apa saja kita langsung menemukan dengan baik. Ya mungkin sekarang sudah ada model database yang bagus-bagus ya. Tapi setidak-tidaknya seperti tadi saya selalu membuat catatan dan kebetulan catatan itu selalu saya buat rapi di dalam dalam saya. Wow luar biasa. Jadi ini kuncinya Mang Boru bisa produktif juga menulis dan juga bicara dengan topik-topik yang terkini ya Mang Boru ya. Wah teman-teman jadi tips kita bersama ya. Yang teman-teman yang ingin jadi penulis atau pembicara di topik-topik yang penting harus punya sistem untuk mengumpulkan informasi dan berkreasi dengan informasi yang ada tersebut. Betul. Saya nggak yakin bahwa kita bisa independen dari IT. Ini sudah satu fakta ya. Kalau dulu buta huruf adalah sesuatu yang perlu diberantas, maka sekarang buta IT menjadi suatu standar persoalan baru yang harus nggak bisa orang I'm expert on economy. Yes good. Terus kemudian melupakan politiknya. Sebaliknya, memahami politiknya, melupakan ekonominya. Nggak bisa lagi sekarang. Karena the world is already interconnected.